Halo, selamat pagi saudara. Seperti biasa, Sapa Sumbaksel menyapa pagi hari Anda selama setengah jam ke depan dengan dialog dan informasi menarik dari Sumsel dan wilayah lain di Sumatera bagian selatan. Langsung saja kita awali Sapa Sumbaksel hari ini bersama saya Reski Oktora. Inilah Sapa Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, 1 Juli lalu tilang elektronik tahap 2 di Sumsel resmi dilakukan. Penambahan perangkat telah dilakukan untuk tercapainya budaya tertib berlalu lintas di Sumsel. Lalu bagaimana tilang elektronik tahap 1 berjalan? Seperti apa evaluasinya? Saya akan membahasnya bersama dengan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel, AKBP Erwin Aras Genda. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Rizky. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Erwin sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita langsung saja ke topik perbincangan kita pada hari ini terkait dengan ETLE. Pertama kita kenalan dulu dengan apa itu tilang elektronik, Pak Erwin. Baik Mbak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini kami mencoba menjelaskan apa itu dengan tilang elektronik. Jadi elektronik ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh kepolisian, khususnya Korlantas Polri, dalam melakukan penindakan pelanggaran di lapangan, di mana tentu tujuan utamanya adalah mengurangi persinggungan antara pelanggar dengan petugas aparat di lapangan, sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka semua prosesnya menggunakan elektronik, termasuk dengan tilang dan sebagainya. Begitupun yang kedua juga adalah yang dikedepankan dalam tilang elektronik ini khususnya ETLE itu adalah kamera, di mana kamera yang sudah divalidasi di back office yang ada di back office di Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Demikian, Mbak. Lalu bisa dijelaskan bagaimana sistem tilang elektronik tersebut, Pak Erwin? Ya, sistem daripada untuk tilang elektronik khususnya ETLE, yaitu di mana basicnya adalah mengedepankan kamera yang dimana saat ini sudah existing terpasang di khusus di Kota Palembang, yaitu sebanyak 13 titik kamera statis. Sebagaimana kami di awal bahwa ETLE ini ada 3 macam, yaitu ETLE statis yang saat ini sudah existing terpasang 13 tiang di Kota Palembang. Yang kedua adalah ada namanya ETLE mobile yang berada di kendaraan petugas yang melakukan mobiling setiap hari. Yang ketiga ada ETLE dinamis. ETLE dinamis ini yang melekat di badan petugas, sehingga anggota yang melaksanakan patroli yang tidak tercover ETLE statis, maka kami mengedepankan personil yang menggunakan ETLE dinamis yang melekat di badan petugas untuk melaksanakan patroli di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, untuk mencari pelanggaran. Dan hasil dari pelanggaran yang ditemukan di lapangan itu langsung di-capture otomatis di kamera yang ada di petugas, yaitu baik ETLE dinamis, ETLE mobile yang ada di kendaraan, dan ETLE statis yang saat ini existing terpasang di beberapa ruas jalan di Kota Palembang. Dan proses tersebut akan masuk diproses di back office kami, yaitu di ruang RTMC di Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Di sana back office kami terkoneksi langsung dengan ERI yang ada di Korlantas, yaitu elektronik registrasi dan identifikasi. Apabila ada pelanggaran yang tercapture, khususnya basicnya adalah plat nomor kendaraan, secara sistem dalam waktu yang cukup singkat dalam hitungan detik, maka identitas kendaraan tersebut akan muncul di back office kami. Sehingga dari proses tersebut kami mengcapture dan melanjutkan dengan pemberitahuan surat konfirmasi kepada data yang ada terdata di data ERI tadi, sehingga akan dikirimkan ke rumah masing-masing pelanggar. Baik, itu artinya penindakan daripada ETLE ini akan dikirimkan surat pelanggaran ke rumah masing-masing daripada pelanggar. Seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi bahwasannya jika memang kendaraan tersebut bukan kendaraan daripada si pengendara itu sendiri, seperti apa Pak? Ya, jadi kami sampaikan bahwa tujuan daripada konfirmasi tersebut karena pelanggar lalu lintas, sasaran daripada ETLE ini sebenarnya adalah pelanggar, bukan kendaraan. Sehingga yang kami tracking awal adalah dari kendaraan tersebut.
Ketika kami sudah mengetahui kendaraan tersebut, ada dua kemungkinan. Apakah kendaraan tersebut milik daripada pelanggar, ataukah kendaraan tersebut sudah diperjualbelikan kepada pengguna yang lain. Sehingga sesuai dengan SOP kami mengirimkan surat konfirmasi, Baik. di mana surat konfirmasi ini sifatnya pemberitahuan. Apabila masyarakat menerima surat konfirmasi ini, maka diberi waktu selama 7 hari untuk mengkonfirmasi, baik melalui website, melalui online, maupun datang langsung ke front office yang ada di Ditlantas, di Jalan Pom 9. Baik. Tujuan konfirmasi ini memberikan gambaran apakah pelanggar mengakui pelanggaran tersebut sesuai dengan capture kamera yang dikirimkan di surat konfirmasi. Baik. Apabila pelanggar mengakui, maka otomatis kami akan menerbitkan surat tilang. Ya. Setelah kami menerbitkan surat tilang, maka akan muncul kode briva, di mana kode briva tersebut langsung masuk ke nomor pelanggar. Ya. Sehingga nomor briva itu pelanggar langsung membayarkan denda ke bank yang sudah ditunjuk, misalnya bisa dengan Bank BRI dan sebagainya. Setelah melakukan pembayaran, maka otomatis nanti prosesnya ini akan diproses di front office kami. Demikian. Baik. Nah, apabila ternyata setelah dikirim konfirmasi yang bersangkutan sudah menjual kendaraan tersebut, maka secara sistem dalam waktu hari ke-8, maka sistem akan memblokir secara sistem. Sehingga dalam hal ini blokir etle kepada regiden. Kami teruskan ke subdit regiden untuk memblokir kendaraan tersebut, yang nantinya pada akhir tahun apabila pelanggar akan melakukan pembayaran notis pajak yang pengesahan tiap tahun, itu akan muncul blokir etle. Sehingga sebelum membayar pajak kendaraan, masyarakat wajib membayar denda etle itu dulu yang sudah kami blokir secara sistem. Baik. Ini prosesnya. Baik, itu artinya surat pertama ini masih bersifat konfirmasi. Lantas untuk di Sumsel sendiri, Pak Erwin, sudah dilaksanakan di kabupaten kota mana saja? Saat ini untuk pelaksanaan etle itu baru di Kota Palembang. Ya. Namun 1 Juli kemarin sudah di-launching oleh Bapak Kapolda 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Sudah kami pasang beberapa kamera di setiap kabupaten kota yang saat ini masih tahap sosialisasi khususnya di luar Palembang. Yang rencananya akan diberlakukan TMT 1 September 2022. Ya. Sehingga kamera-kamera etle yang ada di luar kota Palembang, TMT 1 September mulai diberlakukan penindakan pelanggar yang tercapture oleh kamera statis yang ada di 17 kabupaten kota se-Sumatera Selatan. Baik, sampai sejauh ini tahap sosialisasi ke kabupaten kota selain Palembang seperti apa, Pak? Saat ini masing-masing Polres melalui Kasat Lantas, kolaborasi dengan Kapolres Jajaran dan Kanit Bimas, itu aktif melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di tingkat RT dan RW yang ada di kabupaten masing-masing maupun kota. Sehingga harapan bahwa masyarakat memahami saat ini secara existing 17 kabupaten kota sudah berdiri kamera statis untuk etle, juga menyusul program etle dinamis dan etle mobile, sehingga masyarakat mengetahui bahwa saat ini sudah terpasang kamera etle. Namun masih sosialisasi kami laksanakan, karena untuk efektif itu kami nanti berlakukan di 1 September. Demikian, Mbak. Terdapat penambahan perangkat lagi di beberapa titik khususnya di Kota Palembang. Lantas jumlah pelanggar adakah peningkatan, Pak, dalam 1 hari? Kami sampaikan. Jadi pada saat etle mulai diberlakukan di Kota Palembang, berbicara di Kota Palembang dengan 13 existing kamera statis. Setiap hari 13 kamera ini mengcapture 35.000 pelanggar lalu lintas. Dengan berbagai macam pelanggaran, yaitu didominasi pelanggaran tertinggi adalah tentunya tidak menggunakan helm. Yang kedua adalah pelanggaran tidak menggunakan seat belt. Yang ketiga adalah menerobos traffic light. Yang keempat adalah pelanggaran-pelanggaran yang lain, misalnya tidak menggunakan sabuk keselamatan dan menggunakan handphone pada saat mengemudi. Demikian, Pak. Baik. Sampai saat ini ada berapa banyak yang dikirim surat pelanggaran, Pak Erwin? Saat ini semua kami kirimkan, khususnya pelanggaran yang tercapture di 13 titik kamera yang existing saat ini yang ada di Kota Palembang.
Namun kebanyakan masyarakat setelah kami kirimkan konfirmasi, mayoritas masyarakat kurang lebih sekitar 30% itu kendaraan rata-rata sudah diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, sehingga otomatis sistem akan memblokir. Yang 70% daripada pelanggaran tersebut adalah mereka datang langsung mengkonfirmasi. Namun perlu kami garis bawahi bahwa Baik. masih banyak masyarakat yang menyepelekan atau menganggap kamera etle ini hanya sekedar simbolis. Baik. Sehingga pada saat mereka mengkonfirmasi, sebagai contoh ada beberapa pelanggar yang dalam satu hari melakukan pelanggaran lalu lintas sampai 19 kali, bahkan ada 20 kali. Baik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa aturan SOP-nya, pelanggaran ini sudah harus diterbitkan setiap pelanggar dengan 1 tilang. Namun karena kami masih melihat karena kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran, sehingga semua masyarakat yang datang mengkonfirmasi ke Ditlantas atau di front office kami memberikan dispensasi dalam arti apabila pelanggar tersebut memiliki pelanggaran setiap hari rata-rata di atas 10 pelanggaran, kami tetap memberikan dispensasi minimal maksimal 3 pelanggaran yang mereka bayar denda ke bank. Baik. Sehingga yang lain kami berikan dispensasi. Di mana tujuan utama bukan daripada seberapa banyak denda yang mereka harus bayar. Tapi kami kedepankan adalah bagaimana tingkat kesadaran masyarakat ini sangat tinggi di Kota Palembang, khususnya di Sumatera Selatan. Baik. Karena tinggi laka lantas yang terjadi, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laka lantas itu berawal dari pelanggaran lalu lintas. Sehingga inilah yang kami kedepankan kepada masyarakat yang mengkonfirmasi. Tentu kami memberi reward. Mereka datang mengkonfirmasi, berarti mereka mengetahui, mereka sadar bahwa mereka salah satunya patuh terhadap aturan lalu lintas. Sehingga kesadaran tersebut kami beri reward dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak semuanya kami terbitkan tilang. Baik. Ada dispensasi dari jumlah pelanggaran tersebut. Namun apabila ini tidak segera ditindaklanjuti dengan serius oleh masyarakat, maka ke depan ketika pelanggaran etle ini kami laksanakan secara tegak lurus. Artinya apabila yang bersangkutan melanggar 20 kali, maka 20 kali tilang akan kita keluarkan, akan kita terbitkan. Baik. Tentu dengan situasi kondisi yang saat ini perekonomian masih belum maksimal, tentu akan menjadi bumerang sendiri oleh masyarakat tersebut. Baik. Sehingga tidak berhenti untuk selalu mensosialisasikan, termasuk dengan kerjasama media cetak elektronik untuk memberikan sosialisasi dan himbauan. Pentingnya masyarakat untuk mengetahui bahwa saat ini etle sudah berlaku dan etle ini kelebihannya 24 jam. Ya, baik. Monitor traffic pelanggaran yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Selatan. Ya. Demikian, Mbak. Ya, usai jeda kami masih berbincang dengan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel AKBP Erwin Aras Genda. Tetaplah bersama kami saudara di Sapa Sumbaksel. Terima kasih saudara masih bersama kami di Sapa Sumbaksel. Kita akan melanjutkan terkait dengan perbincangan kita pada hari ini terkait dengan pelaksanaan tilang elektronik di Sumsel bersama dengan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sumsel dan Kepala Pelaksana Harian Satgas Etle AKBP Erwin Aras Genda. Pak Erwin, kita lanjutkan perbincangan kita bahwasannya tilang elektronik di Sumsel berlangsung sejak Februari. Sejauh ini apa saja evaluasinya? Baik, Mbak, kami informasikan bahwa sejak berlakunya di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang, di mana kami sampaikan bahwa setiap hari itu terjadi pelanggaran yang tercapture oleh kamera, statis, dinamis maupun mobile, itu sebanyak 30 pelanggaran sampai bulan Juni, dan awal Juni sudah mulai terjadi penurunan sekitar 25.000. Namun yang menarik adalah evaluasi kami di bulan Juli, di mana bulan Juli ini mulai dari awal Juli tanggal 1 sampai dengan tanggal 25 saat ini, tercapture kamera setiap hari itu rata-rata hanya 4.000 sampai 5.000 pelanggaran. Baik. Artinya terjadi penurunan yang signifikan terhadap capture pelanggaran. Salah satu indikator adalah tingginya tingkat konfirmasi masyarakat terkait dengan surat yang kami kirimkan kepada masyarakat, baik yang saat ini kami melakukan kerjasama dengan RT RW untuk mengirimkan surat baik secara elektronik, itu terbukti membuahkan hasil yang cukup luar biasa. Adanya tingkat kesadaran masyarakat
untuk mulai menaati peraturan rambu-rambu lalu lintas di jalan, khususnya yang tercover oleh kamera-kamera etle yang statis maupun mobile. Ini menunjukkan tren positif. Baik. Juga paralel, angka laka lantas di Kota Palembang juga terjadi penurunan signifikan karena memang laka lantas itu adalah berawal dari pelanggaran lalu lintas. Sehingga harapan kami, tentunya kami bukannya senang dengan angka yang cukup tinggi pelanggaran tersebut, karena tujuan utama kami bukan mengejar daripada target PNBP daripada tilang itu sendiri, namun bagaimana kesadaran masyarakat untuk berlalu lintas ini bisa dikedepankan. Sehingga permasalahan-permasalahan lalu lintas, khususnya laka lantas, bisa dihindari, baik yang fatalitas korban meninggal dunia. Dan ini kami harapkan mudah-mudahan masyarakat lebih memahami sehingga harapan ke depan tujuan daripada pemasangan etle ini bisa tercapai. Demikian, Mbak. Baik, yang jadi perbincangan saat ini adalah etle dinamis atau etle mobile gitu ya Pak ya. Bahwasannya ada beberapa masyarakat yang tercapture di daerah persawahan gitu loh Pak. Ini bagaimana Pak? Ya. Sebagaimana kami informasikan di awal bahwa etle itu ada 3. Etle statis yang saat ini existing berdiri di seluruh ruas-ruas jalan. Di mana Palembang sendiri ada 13, saat ini juga kita proses pemasangan 7 titik lagi, jadi nanti ada 20 kamera etle statis yang lokasinya berada di titik-titik tertentu. Terus yang kedua, etle dinamis yang melekat di badan petugas. Ada etle mobile yang ada di kendaraan. Tentunya hal ini kami sampaikan bahwa masih banyak anggapan masyarakat bahwa mereka akan tertib ketika berada di kamera etle yang statis khususnya. Masyarakat tidak memahami bahwa ada etle-etle mobile, ada etle dinamis yang bergerak memonitor pergerakan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Tentunya pelanggaran tersebut juga harus kita tidak lanjuti karena sebagaimana tujuan utama kami bahwa kami adalah fokus melakukan penindakan pelanggaran tujuannya untuk menekan laka lantas. Ini yang perlu kami kedepankan dan perlu diwaspadai oleh masyarakat. Baik. Karena tentunya selain etle yang ada saat ini, juga penilangan konvensional juga tetap berjalan. Namun memang ke depan rencana dari Polri bahwa ke depan itu akan semua terpusat centralized dengan tilang etle. Demikian, Baik. Mbak. Itu artinya tilang konvensional ini masih dilaksanakan Pak? Tentunya tilang konvensional masih dilaksanakan, sebagaimana kita bersama bahwa saat ini seluruh Kota Palembang belum terakomodir tentang semua ruas-ruas jalan dipasang oleh perangkat etle. Nah, untuk mensiasati adalah pelanggaran kasat mata, kami ulangi, pelanggaran kasat mata yang berpotensi menimbulkan laka lantas yang mengarah fatalitas korban meninggal dunia, ini tetap ditindaklanjuti oleh anggota kami di lapangan dengan melakukan penilangan tilang konvensional. Jadi, baik, sampai saat ini kendalanya apa Pak? Apakah ada masyarakat yang masih bingung terkait dengan hal ini Pak? kalau untuk saat ini hampir kami tidak menemukan kendala di lapangan terkait masalah penerapan etle itu sendiri. Tentunya adalah yang sedang berproses saat ini dengan tingginya konfirmasi pelanggaran etle kepada kami di front office menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palembang atau di luar Kota Palembang, khususnya warga Sumatera Selatan, sudah memahami, sudah mengetahui bahwa saat ini di Palembang sudah berlaku penilangan dengan tindakan melalui kamera etle. Ini yang mungkin jadi masukan daripada masyarakat itu sendiri. Dalam berkendara mereka lebih hati-hati dan lebih menaati aturan lalu lintas. Demikian. Baik, himbauan ke masyarakat terkait tilang elektronik ini Pak? Baik, kami himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang saat ini mendapatkan konfirmasi, surat konfirmasi, baik secara manual maupun dengan elektronik, segera ditindaklanjuti dengan mengkonfirmasi pelanggaran tersebut. Baik. Dengan tujuan apabila masyarakat mengetahui berapa banyak pelanggaran yang masyarakat itu lakukan, sehingga ke depan apabila etle sudah diberlakukan pelanggaran tersebut secara SOP, dalam arti apabila masyarakat melakukan pelanggaran 20 sehari, ya 20 akan terbitkan tilang. Masyarakat ini bisa mengantisipasi. Jadi tujuannya itu yang kami sampaikan. Yang kedua, etle saat ini ada etle statis, ada etle dinamis dan mobile. Yang perlu diwaspadai oleh masyarakat juga adalah bukan hanya etle statis yang saat ini berada di ruas-ruas jalan, namun ada
cukup banyak etle mobile dan dinamis yang melakukan patroli setiap saat di seluruh ruas-ruas jalan yang ada di Kota Palembang, secara khusus dan umumnya juga ada di wilayah Sumatera Selatan. Ini melakukan mobile setiap saat, setiap hari untuk monitor pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran. Inilah yang akan kami tekan. Kecelakaan lalu lintas khususnya yang berpotensi fatalitas korban meninggal dunia. Baik, itu artinya sejak diberlakukan tilang elektronik melalui etle ini, artinya jumlah pelanggaran lalu lintas ini dinilai berkurang. Terima kasih Kasubdit Kamsel di Telantas Polda Sumsel AKBP Erwin Arasgenda atas perbincangan pada pagi hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda saudara pengendara untuk tetap tertib berlalu lintas. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sumbaksel.